Suasana pengadilan yang biasanya tenang di Solo, kini berubah jadi pusat perhatian nasional. Gedung Pengadilan Negeri Solo yang biasanya hanya dipenuhi urusan hukum sehari-hari, mendadak jadi sorotan utama. Di dalam ruang sidang, ketegangan terasa di udara. Hakim, pengacara, dan para pengunjung semua menunggu jalannya sidang yang luar biasa ini. Sebuah gugatan hukum besar diajukan, dan sasarannya bukan orang sembarangan, tapi Pengadilan Negeri Solo yang harus memutuskan perkara penting yang bisa berdampak luas. Inti dari kasus ini adalah tuduhan mengejutkan. Ijazah SMA milik mantan Presiden Joko Widodo diduga palsu. Tuduhan ini langsung menyebar ke seluruh negeri, memicu perdebatan sengit di media sosial, grup WhatsApp keluarga, hingga warung kopi di pinggir jalan. Penggugat menuduh ijazah dari Seman 6 Solo yang dimiliki Pak Jokowi didapat dengan cara yang tidak benar, bahkan mungkin dipalsukan. Akibatnya, riwayat pendidikan Pak Jokowi yang selama ini dianggap bersih dan jelas, kini dipertanyakan banyak orang. Banyak pihak mulai mencari tahu, membandingkan dokumen, bahkan mewawancarai guru-guru lama dan teman seangkatan Pak Jokowi. Semua ingin tahu, benarkah ada kejanggalan dalam ijazah itu? Tuduhan seperti ini, apalagi ditujukan ke mantan presiden, jelas bikin heboh publik dan media. Setiap perkembangan kasus langsung jadi headline di televisi, radio, dan portal berita online. Pengadilan kini punya tugas berat, memeriksa bukti, mendengarkan saksi, dan memastikan semua proses berjalan adil. Seluruh negeri menanti keputusan, karena hasilnya bisa mengubah persepsi masyarakat tentang kejujuran seorang pemimpin. Kasus ini bukan cuma soal selembar kertas bernama ijazah. Ini soal keaslian cerita hidup seorang pemimpin, soal kepercayaan publik, dan soal integritas sistem pendidikan di Indonesia. Hasil dari kasus ini bisa berdampak luas, bukan hanya untuk Pak Jokowi, tapi juga untuk kepercayaan masyarakat terhadap ijazah dan sistem pendidikan di seluruh Indonesia. Banyak orang mulai bertanya-tanya, seberapa mudah ijazah bisa dipalsukan? Apakah sistem pendidikan kita cukup kuat untuk mencegah hal seperti ini? Setiap langkah dalam proses hukum ini diawasi ketat oleh publik, media, dan para pengamat hukum. Tidak ada ruang untuk kesalahan, karena kepercayaan masyarakat sedang dipertaruhkan. Palu hakim sudah diketok, menandai dimulainya pencarian kebenaran soal ijazah Pak Jokowi. Semua pihak bersiap menghadapi proses panjang yang penuh dinamika. Kota Solo dan seluruh Indonesia menahan napas. Semua menunggu, akankah kebenaran akhirnya terungkap, dan apa dampaknya bagi masa depan bangsa. Nah, ini dia pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan ini. Setiap kasus besar pasti punya tokoh-tokoh utama yang jadi sorotan, dan kali ini semua mata tertuju pada persidangan yang menguji keabsahan dokumen penting seorang presiden. Di balik pintu-pintu pengadilan, ada cerita panjang tentang pencarian kebenaran, pertarungan argumen, dan harapan akan keadilan. Penggugatnya adalah Muhammad Taufik, seorang pengacara dari Solo yang dikenal vokal dan berani. Ia bukan sekadar warga biasa, tapi sosok yang sudah lama aktif di dunia hukum, sering menangani kasus-kasus kontroversial. Kali ini, Taufik mempertanyakan keaslian ijazah milik Pak Jokowi, Presiden Indonesia, dan membawa isu ini ke ranah hukum nasional. Langkahnya ini menuai perhatian publik, karena menyentuh reputasi seorang kepala negara. Dalam perjuangannya, Taufik tidak sendirian. Ia didampingi pengacaranya, Andika Dian Prasetyo, yang juga punya pengalaman dalam menangani perkara-perkara besar. Bersama, mereka menyusun strategi hukum, mengumpulkan bukti, dan menyiapkan argumen untuk membuktikan klaim mereka di depan hakim. Di sisi lain, tergugat utamanya adalah Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia. Sebagai kepala negara, Pak Jokowi tentu tidak menghadapi kasus ini sendirian. Ia didampingi oleh tim hukum yang dipimpin oleh Ibe Irfan, seorang pengacara yang sudah berpengalaman membela klien-klien penting. Mereka siap membuktikan bahwa semua dokumen yang dipermasalahkan adalah sah dan sesuai prosedur. Selain presiden, ada juga beberapa lembaga yang ikut jadi tergugat. Komisi Pemilihan Umum Kota Solo, Seman 6 Solo, dan Universitas Gadjah Mada, semuanya diminta untuk membuktikan keabsahan dokumen yang pernah mereka keluarkan. Setiap institusi ini punya peran penting dalam perjalanan ijazah Pak Jokowi, mulai dari masa sekolah hingga kuliah. Kasus ini nggak cuma mempertanyakan masa lalu Pak Jokowi, tapi juga menguji integritas dan kejujuran lembaga-lembaga yang mengesahkan ijazahnya. Apakah semua proses administrasi sudah benar? Apakah dokumen yang dikeluarkan memang asli? Semua pertanyaan ini kini jadi bahan pemeriksaan di pengadilan.
pengadilan harus menimbang bukti dari semua pihak, mendengarkan saksi-saksi, dan memeriksa dokumen satu persatu. Sejarah seorang presiden sedang diuji di ruang sidang, dan taruhannya bukan hanya nama baik, tapi juga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi negara. Semua orang menunggu bagaimana akhir dari drama hukum ini. Seiring kasusnya berjalan, muncul kelompok baru, teman-teman seangkatan Pak Jokowi dari SMAN 6 Solo. Tanggal 2 Juni 2025, mereka mengajukan permohonan intervensi, mau ikut membelah sejarah mereka bersama. Diwakili Wahyu Theo, para alumni ini bilang nama baik dan ijazah mereka juga bisa kena masalah kalau ijazah Pak Jokowi dibilang palsu. Masuknya mereka ini bikin kasusnya jadi tambah rumit, dan nunjukin dampak gugatan ini lebih luas. Sekarang pengadilan harus mutusin apakah suara mereka bakal didengar. Buat para alumni ini, kasus ini masalah pribadi. Kekhawatiran para alumni ini jelas. Kalau ijazah Pak Jokowi dianggap nggak sah, ribuan lulusan SMA 6 Solo dari tahun 1980 sampai 1985, ijazahnya juga bisa dipertanyakan. Padahal tiap tahun ada ratusan yang lulus, jadi dampaknya bisa besar banget. Banyak dari mereka sudah pakai ijazah itu puluhan tahun. Para alumni ini nunjukin ijazah asli dari zaman Pak Jokowi sebagai bukti keaslian. Tindakan mereka ini buat melindungi warisan akademik mereka. Pengadilan harus mikirin bukan cuma nasib satu orang, tapi nasib satu angkatan. Ini taruhan buat banyak orang. Upaya damai antar pihak gagal, jadi kasusnya lanjut ke persidangan. Tanggal 2 Juni 2025, pengacara penggugat resmi bacain gugatannya, menguatkan tuduhan-tuduhannya. Pengadilan menerima permintaan intervensi dari alumni dan kasih batas waktu buat tanggapan. Cara sidangnya jadi perdebatan, penggugat minta sidang tatap muka langsung biar transparan. Hakim ambil jalan tengah, berkas tertulis dikirim online, tapi bukti dan saksi dihadirkan langsung di pengadilan. Prosesnya jalan terus, campur antara online dan tatap muka. Pencarian kebenaran berlanjut, sekarang disaksikan banyak orang. Tim pengacara Pak Jokowi yang dipimpin IB Irfan berencana mengajukan eksepsi. Mereka bilang pengadilan Solo nggak berhak mengadili kasus ini. Kalau diterima, kasusnya bisa ditutup karena masalah prosedur sebelum isi pokoknya dibahas. Kalau ditolak, sidang bakal lanjut ke inti masalah keaslian ijazah. Masalah kewenangan pengadilan ini jadi momen penting banget. Keputusan pengadilan bakal nentuin kasus ini lanjut atau berhenti di sini. Adu strategi hukum makin panas. Tim penggugat nanggepin soal masuknya para alumni. Andika Dian Prasetyo bilang, pihak yang mau intervensi harus buktiin punya kepentingan hukum yang beneran, bukan cuma mau nebeng kasus. Dia minta semua sidang diadakan tatap muka langsung, biar transparan dan dipercaya publik. Khawatir sidangnya nggak adil, pengacara penggugat minta Komisi Yudisial ikut mengawasi. Pengadilan menetapkan tanggal 12 Juni 2025 buat mutosin soal permohonan intervensi alumni. Prosesnya lagi disorot, setiap langkahnya diawasi. Permintaan supaya semuanya terbuka itu jelas banget. Keputusan berikutnya bisa mengubah jalannya sidang. Di luar ruang sidang, perdebatan publik makin rame. Pakar psikologi politik Mo Abdul Hakim bilang gugatan ini usaha nggak berdasar buat jatuhkan Pak Jokowi, dan ini serangan pribadi. Dia bilang kasus ini lebih soal nama baik daripada kebenaran. Ini bukan pertama kalinya. Pak Jokowi dulu pernah lapor polisi karena dituduh hal yang sama soal pencemaran nama baik. Penyelidikan polisi, termasuk pemeriksaan forensik, sudah menyatakan ijazahnya asli. Tapi, ada yang meragukan keterbukaan hasil penyelidikan itu, jadi kontroversinya masih ada. Cerita hukum dan politiknya jadi saling terkait erat. Kasus soal ijazah Pak Jokowi ini sudah jadi tontonan nasional. Dari kota besar sampai pelosok desa, masyarakat Indonesia mengikuti perkembangan kasus ini dengan penuh perhatian. Setiap berita terbaru langsung jadi bahan obrolan di warung kopi, media sosial, bahkan di ruang keluarga. Yang dipertaruhkan bukan cuma nama baik satu orang, tapi juga kepercayaan publik pada dokumen dan lembaga resmi negara. Jika keaslian dokumen bisa dipertanyakan, bagaimana masyarakat bisa yakin pada sistem yang selama ini jadi fondasi kehidupan bernegara? Kasus ini menguji integritas institusi pendidikan, pemerintah, dan sistem hukum kita.
Permintaan supaya transparan dan diawasi nunjukin betapa seriusnya kasus ini. Banyak pihak menuntut agar proses hukum berjalan terbuka, tanpa ada yang ditutupi. Demonstrasi, petisi, dan diskusi publik bermunculan, menandakan bahwa masyarakat ingin tahu kebenaran yang sesungguhnya. Buat alumni SMA 6 Solo, gugatan ini mengancam ijazah mereka juga. Mereka khawatir jika ijazah Pak Jokowi diragukan, bagaimana dengan ijazah mereka sendiri? Kekhawatiran ini menimbulkan keresahan di kalangan siswa, guru, dan orang tua yang merasa reputasi sekolah mereka dipertaruhkan. Buat masyarakat umum, kasus ini bikin diskusi soal tanggung jawab dan pentingnya surat-surat resmi. Banyak yang mulai memeriksa kembali dokumen pribadi mereka, sadar bahwa dokumen bukan sekadar kertas, tapi bukti identitas dan hak. Diskusi tentang pentingnya kejujuran dan transparansi dalam administrasi negara pun semakin menguat. Cara pengadilan menangani kasus ini bakal jadi contoh buat kebenaran dan keadilan di masa depan. Keputusan yang diambil akan menjadi preseden, bukan hanya untuk kasus serupa, tapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat pada sistem hukum. Semua mata tertuju pada proses persidangan, berharap keadilan benar-benar ditegakkan. Sementara prosesnya berjalan, seluruh negeri menunggu jawaban. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat menanti kejelasan, berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan adil dan transparan. Pencarian buat penyelesaian masalah ini sedang berjalan. Jurnalis, aktivis, dan masyarakat terus menggali informasi, memastikan tidak ada yang terlewat. Semua berharap pada akhirnya kebenaran akan terungkap dan kepercayaan publik bisa dipulihkan.